itu 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 apa namanya, diperkosa lah ya, diperkosa sama orang siapa gitu, misal yang lagi bucin-bucin si ini mimpi diperkosa si ini. Hai guys, selamat datang di Kamis Loka Mistis. Nah, sebelum aku ngebacain yang mistis-mistis, aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Vivi Indri. Di sini saya diminta buat membacakan yang mistis-mistis. Jadi sebelumnya Loka ini udah membuka Q&A di Instagram dan banyak banget di situ yang komen nggak ke mistis tapi lebih ke bucin gitu. Tapi ada beberapa yang udah cerita dan di sini aku mau ngebacain langsung, berbagi cerita sama kalian yang mistis-mistis itu gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ini salah satu ada dari mbak-mbak, nggak perlu aku sebutin namanya. Jadi ceritanya itu wait. Oke. Nah, jadi kejadiannya itu jam 1 malam minggu. Di situ dia itu lagi tidur dan tiba-tiba di bawahnya itu ada rambut panjang dan dia seketika kayak takut. Tiba-tiba si rambutnya itu nongol dan merangkak ke atas tepat di muka dia. Dia seketika merem. Dan karena jaraknya itu 10 cm, dia itu ngecium baunya, bau busuk. Nah, biasanya kan kalau orang nggak manusia, makhluk halus gitu ya. Makhluk halus itu kan bau busuk gitu ya. Itu saking deketnya itu sampai bau busuk. Nah, waktu itu dia mencoba membuka matanya dan apa yang terjadi? Ternyata yang di depannya itu makhluk halus, dia sambil meringis. Di sini dia nggak ngejelasin sosoknya seperti apa. Yang pasti dia berarti ngelihat jelas banget ya karena meringis itu tadi. Dan di situ dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, teriak pun nggak bisa. Dan kebetulan si bapaknya itu masih nonton TV. Nah, dia berusaha teriak tapi tuh nggak bisa, karena emang biasanya itu kalau kita lagi dihantui atau diganggu kayak gitu, memang kita seketika itu bungkam, nggak bisa apa-apa. Bahkan jangankan teriak, gerak aja kayak susah gitu, kayak ditahan gitu loh. Jadi tuh ya serem juga sih karena itu langsung berpapasan 10 cm. Kalian bisa bayangin kan kalau misal kalian di posisi itu, mungkin kalian ada yang pingsan atau ngapain gitu kan. Nah, dia mbaknya masih ngebuka dan menutup mata lagi. Dia udah ngecium baunya dengan kedekatan 10 cm. Terus setelah itu dia mencoba membaca ayat kursi. Terus tiba-tiba udah mulai reda-reda, udah hilang turun. Nah, setelah turun itu dia juga masih mencoba untuk membaca surat Yasin. Dan tiba-tiba dia berubah jadi bayangan hitam. Habis itu sampai pagi dia nggak berani tidur lagi. Ya karena itu memang udah sedetail itu ya liatnya. Kan biasanya kalau orang lihat makhluk halus itu kan kayak kelibet itu cuma hitam-hitam aja. Nah, dia tuh bener-bener lihat yang sosoknya itu gitulah. Di sini juga mbaknya ngasih pesan kalau bisa si cewek kalau tidur itu pakaiannya jangan yang terbuka, misalnya bisa daster, bisa piyama gitu masih mending. Kalau kan ada nih beberapa temanku juga ada yang beberapa cuma tidur tuh dia pakai daleman doang terus diselimutin gitu. Nah, kayak gitu juga walaupun udah diselimutin tapi di situ kayak masih kebuka gitu loh. Nah, kalau bisa pakai yang kayak piyama gitu biar lebih aman. Soalnya kalau misal kebuka itu bisa membawa makhluk halus itu ke dalam situ. Maksudnya kayak bisa aja diapa-apain terus kebawa ke mimpi. Jadi aku pernah dengar cerita juga kalau misal kita sebagai perempuan mimpi kita di itu itu apa namanya, diperkosa lah ya, diperkosa sama orang siapa gitu, misal yang lagi bucin-bucin si ini mimpi diperkosa si ini. Nah, itu tuh sebenarnya makhluk halus gitu. Dan si mimpi itu benar-benar ngerasain
kayak gituin gitu loh. Apa sih? Digituin lah pokoknya. Nah, jadi kalian kalau bisa pakai baju panjang gitu. Di sini banyak banget yang cerita tapi lebih ke bucin. Nah, aku mau cobain beberapa bacain yang bucin-bucin. Jodohku belum ketemu sampai sekarang nih, mistis banget. Asli ini mistis banget karena aku juga ngerasain. 4 tahun menjomblo guys. Aduh. Ada lagi juga ini. Apa ini? Pernah nggak sengaja pipis bareng londo bocil pas di kamar mandi aula sekolah? Londo itu orang bule ya maksudnya berarti? Ya nggak sih? Ya nggak sih warga Miloka? Iya, berarti dia pipis terus berarti ada itu dong, ada si bocil, anak kecil, bule, ikut pipis gitu ya? Serem sih. Nah, jadi kesimpulan dari cerita itu tadi tuh memang makhluk halus itu ada ya. Makanya kita harus tetap selalu berdoa. Mau ngapain itu kita tetap harus berdoa. Kita sebenarnya kita tuh jangan takut gitu loh. Karena apa? Ketakutan itu bisa menjadi sugesti kita buat makin takut gitu. Sedangkan makhluk-makhluk seperti itu tuh kayak seneng ada orang kayak gitu, malah kayak tambah ditakut-takutin gitu. Jadi kita semua harus tetap berdoa apapun yang terjadi. Nah, buat kalian yang mau cerita sama kayak kita tadi, kalian bisa share cerita kalian melalui komen atau di IG-nya Miloka. Bisa juga DM aku, Vivi Indri, bisa juga ke @miloka. Nah, oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Aku Vivi, pamit undur diri. Dadah!